Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak, semoga hari ini anak-anak tetap sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ya. Jadi pada hari ini kita akan mengambil muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 serta SPDP KD 3.1 dan 4.1. Nah, baiklah anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ya. Ini adalah gambar beberapa aktivitas yang memanfaatkan organ gerak ya. Ada orang sedang berjalan, kemudian berlari, kemudian bersepeda ya, main bola kaki ya. Orang yang sedang makan, kemudian anak yang sedang menulis ya. Nah, ini. Kemudian apa sajakah alat gerak manusia? Ini yang menjadi pertanyaan. Untuk mengetahui jawabannya, silakan simak video selanjutnya ya. Nah, secara umum, alat gerak manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, perhatikan gambar rangka manusia berikut ya. Nah, ini yang ditandai dengan warna merah, ini disebut dengan otot. Sedangkan yang berwarna putih ini disebut dengan tulang. Jadi dua organ ini adalah alat gerak manusia. Otot adalah organ gerak aktif atau alat gerak aktif, sedangkan tulang itu alat gerak pasif. Mengapa demikian? Nah, otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tak bisa bergerak ya. Contohnya, ketika seseorang cedera ototnya, maka juga tulangnya tidak dapat digerakkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya tulangnya yang patah, tapi ototnya masih normal, itu biasanya masih masih bisa digerakkan sebagiannya. Jadi kesimpulannya, jadi kita bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, jadi kedua-duanya ini saling menopang ya, saling berhubungan. Orang yang tulangnya sehat tapi ototnya tidak sehat juga tidak dapat bergerak secara maksimal. Sedangkan sebaliknya, apabila ototnya cedera, maka juga tulangnya tidak dapat bergerak secara maksimal. Nah, jadi itu. Sekarang perhatikan gambar berikutnya anak-anak, ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah seorang anak yang sedang bersepeda ya, olahraga bersepeda. Sedangkan gambar yang kedua adalah orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, pertanyaannya adalah aktivitas manakah yang menyehatkan? Nah, bagaimana menurut jawaban kalian? Ya, benar ya. Olahraga atau gambar nomor 1 ini, gambar yang pertama inilah aktivitas yang menyehatkan karena naik sepeda itu otomatis semua organ gerak akan bergerak ya, baik tangan maupun kaki. Sedangkan orang yang naik motor itu digerakkan oleh mesin. Demikian ya. Nah, sekarang apakah kamu tahu bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Tentu saja aku tahu. Caranya dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, jadi cara untuk menjaga kesehatan otot dan tulang ada dua cara. Yang pertama berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, itu olahraga apa saja? Ya, olahraga yang seperti di awal tadi, bisa berjalan, berlari, naik sepeda ya, main bola, bulu tangkis, ya macam-macam olahraga yang menyehatkan.
Kemudian ini perhatikan, ini makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot, ya. Dari minuman itu bisa susu, ya. Susu adalah minuman yang paling baik untuk tulang dan otot. Kemudian daging, ya, ini sup, ya. Daging itu juga makanan yang baik untuk kesehatan tulang dan otot. Kemudian telur, ya, karena banyak mengandung protein. Kemudian sayuran, ya. Ini sayur-sayuran ini juga penting karena dalam sayuran itu juga terkandung beberapa vitamin dan kalsium, ya, mineral lainnya. Nah, sekarang perhatikan, Bapak akan jelaskan yang masih berhubungan dengan alat gerak tadi, ya. Rangka tubuh manusia dan fungsinya. Silakan kamu amati gambar berikut. Nah, ini di buku paketmu juga ada. Jadi silakan dilihat juga nanti, ya. Dibuka buku paketnya. Bapak akan menjelaskan rangka manusia ini di awal dari atas, ya. Kita mulai dari atas. Yang Bapak tunjuk ini adalah namanya tengkorak, tulang tengkorak, ya. Kemudian di bawahnya ada tulang rahang bawah. Ya, kalau yang dekat pipi ini namanya tulang rahang atas, tapi ini tidak dituliskan, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang leher. Nah, tulang leher, kemudian di bawahnya lagi ada tulang selangka. Ini tulang selangka, di belakangnya ada tulang belikat, ya. Tulang belikat. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang dada, ya. Tulang dada ini yang seperti sangkar ini namanya tulang rusuk, ya. Tapi ini di sini dituliskan hanya tulang dada. Tulang dada ini yang depan ini. Kalau yang yang seperti sangkar ini namanya tulang rusuk. Kemudian di bawahnya lagi, ini bagian belakang, ya. Ini bagian belakang itu namanya tulang belakang. Jadi orang yang tanpa tulang belakang pasti tubuhnya tidak akan tegak. Jadi salah satu fungsinya tulang belakang itu juga menegakkan tubuh. Kemudian masih di area tangan, ya, atau alat gerak bagian atas. Ada tulang pengumpil, ya. Tulang pengumpil, tulang hasta, kemudian ada tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian untuk bagian kaki diawali dari tulang panggul ini, ya. Tulang panggul, kemudian tulang paha, ada tulang tempurung lutut, kemudian ke bawah lagi ada tulang kering yang bagian depan betis, di daerah betis kita itu, yang di belakang namanya tulang betis. Kemudian keturun ke bawah namanya tulang pergelangan kaki. Nah, sekarang amati gambar yang bergerak berikut ini. Nah, bagian yang atas, yang bergerak bagian atas ini disebut dengan tulang anggota gerak atas, ya. Kemudian yang bagian bawah disebut dengan tulang anggota gerak bawah. Jadi seperti itu, ya, anak-anak. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan satu persatu. Nama tulang, kita mulai dari alat gerak bagian atas tadi, ya. Tulang anggota gerak atas ini nanti serta fungsinya. Jadi tolong disimak baik-baik. Tulang lengan atas ini, ya, ada tulang lengan atas. Tadi ini sudah disebutkan tadi, ya. Ada selangka, kemudian belikat. Ya, ini kita mulai dari tangan, ya. Tulang anggota gerak atas itu kan tangan. Tulang lengan atas bagian sini. Nah, kemudian turun lagi ada tulang pengumpil, itu yang belakang, atau yang kalau tangan sebelah kanan itu bagian sebelah kanan tulang pengumpil. Nah, sebelah kirinya ini atau belakang ini tulang hasta namanya. Kemudian turun lagi ini ada tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Kemudian terakhir ada tulang jari tangan. Nah, sekarang Bapak jelaskan fungsinya. Apa fungsi tulang lengan atas? Fungsinya untuk gerak badan atas manusia. Jadi untuk bergerak badan atas manusia ini. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, seperti kemarin Bapak cedera di bagian tulang lengan atas ini. Nah, sampai sekarang belum sembuh. Ada retak di bagian sini, ya. Kemudian yang kedua ada tulang pengumpil. Untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku. Itu fungsinya tulang
pengumpil. Kemudian fungsi tulang hasta adalah membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan. Nah, jadi kalau kita mau berputar pergelangan kita, inilah yang membantu. Kalau tak ada ini mungkin lost dia, ya. Bisa berputar 360 derajat mungkin ya. Kemudian di bawahnya ada tulang pergelangan tangan. Fungsinya membantu pergerakan pergelangan tangan, itu jelas ya. Kemudian tulang telapak tangan fungsinya menghubungkan antar tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Terakhir, tulang jari tangan fungsinya membentuk struktur dari jari jemari maksudnya ya. Jadi yang membentuk strukturnya seperti ini adalah tulang jari tangan. Jadi mungkin kalau kita tak ada tulang jari tangan, mungkin tangan kita bagian bawah itu tidak seperti ini bentuknya mungkin. Mungkin seperti menyatu gitu mungkin ya. Nah, itulah fungsi dari tulang jari tangan, yaitu membentuk struktur dari jemari kita. Nah, itulah anak-anak tulang anggota gerak atas. Sekarang akan Bapak jelaskan fungsi dari tulang anggota gerak bawah, bagian-bagiannya. Kita mulai dari tulang paha. Tulang paha ini berfungsi adalah tulang terbesar dan terkuat di tubuh, berfungsi menjadi tumpuan seluruh badan. Nah, jadi betul tulang paha kita inilah yang paling besar dan fungsinya tentu berat juga untuk menjadi tumpuan seluruh badan. Jadi kalau kita patah atau cedera itu pasti badan kita payah untuk tegak karena tumpuannya terganggu. Kemudian tulang tempurung lutut, fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Jadi di sini ini ada sendi ditutuplah oleh tulang tempurung. Jadi gunanya itu melindungi sendi lutut ya dari benturan. Jadi kalau kita jatuh itu yang kena ini dulu tempurung kita ini dulu. Tidak langsung ke sendi. Kalau sendi kan langsung bisa patah ya. Kemudian tulang betis fungsinya melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Nah, tulang betis ini juga penting sekali ini ya. Kemudian tulang kering, fungsinya menyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Ya, betul ya. Jadi ini tulang kering nih. Nah, ini nyambung dengan pergelangan kaki. Kemudian fungsi dari tulang pergelangan kaki adalah menggerakkan kaki ketika berjalan. Nah, jadi kalau tidak ada tulang pergelangan kaki ini mungkin jalan kita itu diseret mungkin ya, tidak bisa digerak-gerakkan. Kemudian tulang jari kaki fungsinya tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan ya. Jadi kalau tidak ada tulang jari kaki mungkin tumpul kaki kita jadi tidak seimbang ya. Kalau seperti ini kan ada keseimbangannya, menggigit ya. Kemudian tulang telapak kaki fungsinya mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Jadi itulah anak-anak bagian tulang anggota gerak bawah dan fungsinya. Baik anak-anak, sekarang kita bahas tentang cover buku ya. Ini pelajaran SPDP atau muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Tahukah kamu apa itu cover buku? Nah, jadi cover buku atau sampul buku itu adalah tulisan atau gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Cover merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Nah, jadi biasanya kalau kita melihat sebuah buku cerita ataupun buku pelajaran, yang pertama kali kita lihat adalah covernya, cover depan itu ya. Karena dari situlah gambaran dari isi bukunya apa. Contoh, kalau buku pelajaran tematik, mungkin gambarnya seperti itu. Dan matematika, oh ini berarti isinya tentang matematika. Nah, seperti itu. Berikut ini adalah unsur-unsur cover buku yang baik. Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah cover buku, ya harus memperhatikan unsur-unsur berikut ini ya. Yang pertama, dalam cover buku itu harus jenis huruf pada judul harus menarik ya. Jadi jenis hurufnya itu kita pilih yang menarik supaya orang yang melihat itu langsung ingin membacanya ya.
Nengok jenis hurufnya saja sudah tertarik, apalagi isinya gitu ya. Kemudian kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Nah, kalimat penjelas judul itu singkat dan mudah dipahami. Nanti akan Bapak kasih contohnya ya. Kemudian ada nama penulis. Jadi unsur-unsur cover yang baik itu ada nama penulis. Jadi buku itu harus ada nama penulisnya di covernya itu. Kemudian identitas penerbit. Misalnya siapa penerbitnya? Misalnya Erlangga kah atau Dinas Pendidikan apa? Kementerian Pendidikan ya. Kemudian ada gambar yang menarik. Jadi sebuah cover buku itu wajib ya. Maksudnya itu kalau mau ingin dibaca orang itu supaya menarik itu gambar yang menarik ini harus ada. Kalau hanya polos-polos saja mungkin orang tidak tertarik untuk membaca buku itu. Yang selanjutnya sinopsis pada cover belakang. Ada ringkasan cerita, ringkasan isi buku ya, sinopsis itu. Ringkasan isi buku. Jadi dituliskan biasanya di belakang, di bagian cover belakang buku itu biasanya ada pada buku-buku cerita ya. Buku dongeng itu biasanya ada sinopsisnya. Tapi kalau buku pelajaran sebanyak itu nggak mungkin ya dituliskan sinopsisnya di belakang. Oke, kemudian yang terakhir ada identitas buku pada punggung buku. Nah, ini silakan dilihat ya bagian-bagiannya. Ini Bapak jelaskan dulu. Yang area sebelah kiri ini disebut dengan cover belakang ya. Sedangkan tengah ini namanya punggung. Nah, di punggung ini biasanya tertulis identitas pada punggung buku. Nah, ini ada judulnya juga seperti di bagian depan ya. Kemudian ini cover depan. Nah, cover depan ini ada nama penulis, ini bagian atas. Kemudian yang warna merah ini, yang besar ini namanya judul buku. Kalau dalam unsur-unsur cover buku ini namanya judul buku. Yang tengah ini adalah gambar cover, ya. Sedangkan nama penerbit, nah ini pusat perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, itu penerbitnya. Nah, nanti kalau sudah tatap muka, mungkin kita akan bisa ya melihat ini, kita ambil salah satu buku cerita di perpustakaan ataupun yang kamu punya, nanti kita bahas ya. Jadi itu anak-anak semua, materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, ini adalah lembar kerja kamu. Ini adalah tugas kamu untuk muatan IPA. Itu tugasmu adalah membuat rekaman video dirimu yang sedang menunjukkan bagian-bagian tulang anggota gerak atas, lengan, dan tulang anggota gerak bawah atau kaki pada tubuhmu. Jadi, kamu tunjukkan ya, ini nama tulang apa, gitu ya, sambil ditunjuk. Misalnya kita urut dari gerak atas tadi, anggota gerak atas, tulang lengan atas, nanti turun lagi namanya apa sambil ditunjuk ya, direkam sampai ke tulang anggota gerak bawah atau kaki. Nanti setelah selesai, kirimkan rekamanmu kepada gurumu atau ke WA Bapak ya. Itu tugas untuk muatan IPA-nya. Sedangkan tugas untuk muatan SPDP-nya, kamu belum membuat cover ya, tapi hanya menuliskan bagian-bagian dari cover buku ya. Nanti lain waktu akan Bapak kasih tugas kamu untuk membuat cover buku ya. Nah, ini seperti ini. Perhatikan cover buku berikut. Nah, ini Irene Mua dan kawan-kawan DKK. Ini nomor 1. Nah, ini kalau di bagian unsur atau cover atau bagian-bagian cover tadi itu namanya apa ya? Nomor 1 silahkan nanti ditulis di sini ya. Nah, kalau nggak salah tadi ini namanya penulis buku. Ya, nomor 1 itu. Nanti silahkan dilanjut dengan nomor 2 ya. Ini yang dilingkari ini. Ini nomor 2 ini apa namanya? Tuliskan sini. Kemudian yang ketiga ini di tengah tadi, ini namanya apa? Tuliskan sini dan seterusnya. Kemudian nomor 5 juga
kamu jawab ya, menurut pendapatmu seperti apa? Mengapa cover buku harus dibuat semenarik mungkin? Jadi begitu ya anak-anak, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa kamu selesaikan. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ingat tetap jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.